Pertempuran 3 Oktober 1945 di kota Pekalongan menjadi peristiwa heroik yang terus dikenang dan diperingati setiap tahun. Namun, di balik cerita-cerita kepahlawanan dalam peristiwa tersebut, masih ada ahli waris para pejuang yang kini hidup tak sejahtera. Soekojo salah satunya. Pria berusia 37 tahun ini menyambung hidup dengan menjadi tukang parkir di Jalan Hayam Wuruk. Soekojo merupakan putra satu-satunya pejuang 3 Oktober 1945 atas nama Mijako bin H. Soebali yang turut gugur dalam pertempuran. Dia bersama sang istri Rumiana yang berusia 63 tahun kini menempati sebuah rumah yang berdiri di atas tanah PT KAI di wilayah Kelurahan Bendan, Girgon. Rumahnya sangat sederhana atau bisa dibilang kecil. Ruang tamunya hanya seluas 3 kali 5 meter dengan perabotan apa adanya. Satu unit motor metik terparkir di dalam ruang tamu bersandingan dengan sebuah ranjang yang sudah tampak lusuh. Satu kursi panjang dan satu kursi kecil bersama satu lemari melengkapi perabotan di ruang tamu. Setiap sore mengenakan rompi oranye, dia akan berangkat ke Jalan Hayam Wuruk, tepatnya di depan toko ijo. Hingga malam hari, dia mencari sumber penghidupan di lokasi tersebut. Namun, setengah bulan terakhir, dia mengaku tak berangkat karena dia sakit. Umurnya yang sudah tua membuat badannya rentan. Sudah sekitar 20 hari tidak berangkat. Sakit, tuturnya. Dari profesional itu, Soekojo mengaku mendapatkan penghasilan rata-rata 30.000 per hari. Sebelum menjadi tukang parkir, dia juga sempat menekuni profesi sebagai tukang becak dan membuka bengkel. Sekarang menjadi tukang parkir juga banyak liburnya karena badan sudah sering sakit-sakitan. Tambahnya pria 4 anak tersebut. Soekojo mengaku tak sempat bertemu langsung dengan sang ayah, Mijako, karena sang ayah gugur dalam pertempuran pada tanggal 3 Oktober 1945. Soekojo masih berada dalam kandungan sang ibu, Ani Marie. Baru 7 bulan kemudian, tepatnya pada 1 Mei 1946, Soekojo lahir. Selama ini, dia hanya mendengar kisah heroik orang tuanya melalui cerita dari sang ibu maupun kolega sang ayah yang turut langsung dalam pertempuran tersebut. Menurut Soekojo, ayahnya dulu merupakan pemuda yang menurunkan bendera Jepang yang berkibar di atas markas Kapitol di Jalan Pemuda yang kini menjadi Masjid Syuhada. Saat itulah pasukan Jepang memberondong tembakan secara membabi buta dan ayahnya menjadi salah satu pejuang yang gugur. Setelah itu, dia tak pernah tahu lagi bagaimana kisah lanjutan dari peristiwa tersebut. Saat beranjak besar, dia hanya tahu bahwa sang ayah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, Prawira Riksa Negara Kota Pekalongan. Sejak ditinggal sang ayah, dia kemudian diasuh oleh kakeknya, Soebali, dan menempati kediaman di Jalan Jawa. Sedangkan sang ibu, Ani Marie, perempuan keturunan Prancis asli Bandung, kembali ke kampung halaman dan menikah lagi. Tak hanya Soekojo, sang istri Rumiana ternyata juga merupakan keturunan pejuang yang bernama Abdurrahman. Namun Abdurrahman tak terlibat langsung dalam peristiwa 3 Oktober 1945. Saat masa perjuangan, Abdurrahman bergabung dalam kelompok Yai Sawi yang turut serta mengusir penjajah dari tanah Pekalongan.
Saat ini Sukojo mungkin tak masuk dalam daftar ahli waris pejuang pertempuran 3 Oktober 1945. Buktinya, dia belum pernah sekalipun mendapatkan undangan hadir dalam peringatan peristiwa pertempuran 3 Oktober 1945 yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Dia juga pernah mencicipi santunan dari pemerintah. Baru pada tahun ini, setelah dirinya didatangi tim penelusuran dan pelurusan nama pahlawan 3 Oktober 1945, dia turut diundang dalam acara Ramatama di Gus Wali Kota. Dalam acara tersebut, dia turut menerima bingkisan dari Pangkop Pekalongan. Saat acara, bingkisan diserahkan secara simbolis dan bingkisan asli akan diantar. Namun, sampai saat ini bingkisannya dijanjikan belum kunjung diterimanya. Rumah yang ditempatinya juga sudah mendapatkan ultimatum 3 tahun mendatang. Menurut Sukojo, tanah tersebut akan digunakan oleh si pemilik yakni PT KAI. Infonya seperti itu, tapi belum jelas juga. Ya nanti saja, mungkin ikut anak. Sudah ada yang menawari karena satu anak saya tinggal di Sragi, 3 lainnya di Bandung. Tapi dia juga masih tinggal bersama mertuanya, jadi tidak enak juga, tuturnya.